Ikem Yehisan. Kenapa, Mbak? Iya, ini Miss. Saya mau ngadu, Miss. Ngadu apa iki? Itu Miss, ada saya kemarin dikejar-kejar, belum ada 1 bulan saya berbicara dengan beliau, beliau membohongi saya, menipu saya, Miss. Kejar-kejar apa? Beliau itu siapa? Itu yang semuanya udah saya kirim di adminnya Miss Yuni. Iya, kenapa? Tentang apa, sayang? Penipuan itu, Miss. Penipuan apa? Saya kan kayak gini ceritanya, Miss. Saya kan di rumah ada masalah. Ibu saya ketika menengok kakak saya, pulang-pulang dia minta umroh. Terus dalam jangka 3 bulan, saya harus menyiapkan uang 38 juta. Setelah itu, saya kenal orang untuk peminjaman uang. Karena saya dan suami saya dicaci maki sama kakak saya. Dan waktu itu saya kebingungan. Setelah itu, saya bermaksud meminjam uang. Tetapi orangnya berkedok. Dia udah ustadz, udah haji, tapi ucapannya tiada buktinya, Miss. Semenjak kenal beliau, saya disudutkan dan dia meminta bayaran administrasi. Saya lalu pinjam sama bos saya, dikasih sama bos separuh gaji saya. Saya bilang, bos, nanti bulan 5 saya gajian, saya kembalikan. Iya, nggak apa-apa. Ini saya kasih kamu, katanya, Miss. Tapi sebelum itu dia minta pembayaran administrasinya itu 1 juta, Miss. Pertama kali saya pinjam sama keponakan saya. Sama keponakan dikirimin, Miss. Setelah itu dia selesai 1 hari. Besoknya lagi dia minta sama saya untuk membayar lagi administrasinya. Dan setelah itu saya kirim 3,5 juta. Sudah setelah 3,5 selesai, 1 hari itu besoknya minta $300, 300.000, Miss. Saya kirim 300.000. Udah itu berlalu mungkin 2 hari atau 1 hari berlalu, dia minta lagi, Miss. Setelah itu saya pinjam lagi sama keponakan saya. Pinjam 3,5 juta untuk memenuhi administrasi yang dia ucapkan 8 juta. Saya kasih 3,5. Keponakan saya meminjamkan sama saya 3,5 lagi, Miss. Dan itu semuanya pengiriman yang sudah tercantum di Bank BNI yang sudah saya kirim sama Miss, bukti-buktinya semuanya. Setelah itu berangsur begitu lagi, Miss. Setelah selesai 3,5, besoknya lagi dia minta lagi, Miss. Katanya pencairan, tapi nyatanya bohong, Miss. Belum ada 1 bulan kenal saya, sudah ganti 3 kali nomor, Miss. Pak Ustadz dan hajinya itu, Miss. Tetapi hasilnya nihil lagi, Miss. Setelah itu saya minta maaf sama suami saya. Karena kita sudah bingung. Jadi suami saya juga kasihan sama saya karena saya dapat tekanan dan sudutan pojokan dari orang-orang yang meminjamkan buat saya. Akhirnya suami memutuskan untuk menggadaikan sawah. Karena ibu saya di bulan 8 nanti katanya harus berangkat, Miss. Saya kebingungan, Miss.
akhirnya suami saya menggadaikan sawah saya. Dan kekurangannya kami masih berusaha, Miss. Berapa banyak kamu ditipu oleh penipu ini? Iya, Miss. Berapa banyak? Sekitar semuanya 18.300.000, Miss. Kamu pernah nonton kontennya Miss Yuni tentang uang gaib itu? Saya belum pernah, Miss, Kamu gak kenal Miss Yuni? kenal. Tapi kalau kontennya uang gaib itu saya belum pernah nonton, Miss. Kan itu kenapa kamu kasih kata-kata beliau? Padahal itu adalah penipu. Saya sebagai sesama Islam, karena dia berlafadzkan Rasulullah dan Allah selalu mengucapkan nama itu, Miss. Saya cuma menghargai kekasih Allah, Nabi Muhammad dan Rasulnya serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Miss. Saya menghargai ucapan itu, Miss. Oke. Walaupun itu penjahat, penipu, pembunuh, akan sampean sebut beliau. Ya, sekarang saya sudah sadar, Miss. Dan kemarin saya ngomong sama admin, beliau pun kemarin minta lagi 500. Bukan beliau, Dia bilang, dia. Bukan beliau, dia. dia bilang minta 500, Miss, kalau uangmu kembali. Saya bilang, kalau Anda penipu, kalau Anda pecundang, saya bilang gitu, karena saya udah emosi, Miss, kemarin, Miss. Saya bilang, makanlah uang itu selagi kenyang Anda untuk katanya sampean buat mengasihi anak-anak yatim. Jadikanlah uang itu barokah buat kalian. Allah menjanjikan yang lebih buat itu daripada yang kalian minta. Saya bilang gitu, Miss. Kemarin minta lagi 500, Miss. Saya udah enggak, Miss. Saya bilang kamu lintah darat. Saya bilang gitu, Miss. Kalau Saya kamu, udah sebentar Mbak, emosinya, Miss. kalau kamu percaya bahwa dia adalah utusan dari Tuhan, kan dia tidak akan meminjamkan uang pinjol. Dia tidak akan mengatakan tentang uang gaib. Benar nggak? Berarti kan dia Iya, memang Miss. bukan orang-orang baik dong. Kan Iya, tidak Miss. pantas dikatakan dengan beliau. Kamu mengatakan tentang lafaz Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tapi lafaz Tuhan itu dijual untuk menipu orang lain. Saya rasa itu tidak pantas. Iya, Miss. Jadi kalau memang dia percaya dengan Tuhan, nggak mungkin dong dia memiliki ilmu gaib atau alam gaib atau uang gaib, apalagi pinjol. Benar nggak? Iya, Miss. Iya, Nggak Miss. mungkin anak-anak yatim piatu dikasih uang dari rentenir, Mbak. Oke, Miss. Jadi sekarang banyak orang jual agama. Agama diperdagangkan untuk mendapatkan Iya, belas Miss. kasihan. Nah, sekarang saya juga heran dengan keluargamu. Saya minta maaf ya. Apalagi Iya, sekarang iya, posisi Miss. live. Umroh. Itu kalau kalian punya rezeki lebih. Bukan memaksakan diri. Iya, Miss. Kamu umroh dengan jual rumah. Setelah umroh kamu tinggal di mana? Ini yang sangat lucu sekali ya. Untuk melihat gengsi-gengsi yang saya kurang tahu bagaimana kehidupan di masyarakat. Sekarang kamu tiba-tiba gara-gara ibu ingin umroh nggak bisa menempati janji malah punya utang. Gara-gara musyrik tadi Iya, mendapatkan Miss. uang gaib lah, mendapatkan pinjolan lah. Ini kita semakin bingung gitu loh. Iya, Paham nggak Miss. maksud saya? Ya ini adalah pelajaran baru buat kamu. Kenal di Facebook kan Miss Yuni sudah ngomong sayang. Kenal di Facebook Iya, jangan Miss. dipercaya. Ya karena Iya, orang-orang Miss. penipu itu sudah ahli. Mereka bahkan ahli agama untuk menipu orang lain. Iya, Miss. Jadi saya tidak setuju saat kamu bilang panggil beliau, tapi di akhir cerita mereka menipu, mereka tertawa. Dan kamu tahu, penipu-penipu itu lagi nonton saya. Dengan kamu Iya, Miss. nangis, mereka bangga. Mereka tahu kamu ketakutan. Karena itu saya tidak suka kalau kalian nangis di konten saya. Karena penipunya itu nonton. Mereka Iya. akan cari trik-trik lain lagi untuk menipu. Kan saya sudah bilang, Iya, Miss. jangan pinjol. Apalagi di media sosial. Dengarkan Miss Yuni ngomong. Bukannya kamu dapat uang, uangmu habis sayang. Iya, Miss. Miss Yuni sudah bilang nggak ada uang gaib, nggak ada uang naruh 1.000 menjadi 2 juta. Tidak ada.
Rentenir pun Iya, Miss. mainnya kayak gitu pun nggak akan sayang, ngerti nggak? Iya, Miss. Iya, Miss. Saya tahu, banyak kok ini penonton-penonton kita itu, penontonnya juga penipu. Iya, Miss. Lihatin komen-komen yang sudah nggak jelas, komen-komen sudah yang nggak searah, ya udah Iya, seperti itu. iya, Miss. Makanya Miss Yuni selalu bilang, "Kamu harus tegar. Ngapain kamu nangis?" Ya, hari ini Miss, saya sudah mendengar ucapan Miss. Dari kemarin saya komunikasi dengan adminnya Miss Yuni. Saya udah tegar. Saya bilang, saya udah ngomong kasar. Ya, mohon maaf ya Miss karena saya mengganggu mungkin ya. Tapi saya ingin selama saya di sini itu sebenarnya tidak pernah Miss. Cuma sekali ini aja. Selama saya di Hong Kong saya belum pernah sebenarnya Miss. Tapi untuk hari ini mungkin saya udah penuh dada saya, otak saya, karena faktor juga mungkin, dan emosi saya yang memendam untuk mengungkapkan ini, Miss. Nggak apa-apa. Nah, Miss Yuni kan bisa menerima Iya, kamu. Cuman kamu harus lihat iya, dari sisi lain. Karena siap. mereka akan tertawa. Ngerti nggak? Iya, Mereka senang kamu iya, nangis. Mereka senang karena kamu tumbang. Kan Miss Yuni iya. selalu memberikan edukasi kuat. Ya, Jadi ini tamparan buat kalian. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan memaksakan diri, sayang. ya, siap, Miss. Miss Yuni lo gak Sekarang ndek mulai hari apa-apa. ini Heeh. saya melihat ke depan, Miss. Iya wes harus tegar. Ya, Makanya Miss siap. Yuni nesu lek karena kamu harus malu. Bukan malu sama teman-temanmu, malu sama penjahatnya itu dia ketawa. Oh, saya loh yang berceramah saya seperti ini dia takut. Seharusnya dia yang nangis sama kamu, bukan kamu yang nangis. Bener nggak, Iya, Dok? betul, betul, Miss. Betul. Jadi duit itu wis gak usah dikene wong. 18 juta Iya, ge nyumbang wong, iku malah dadi rezeki. 18 juta ilang, ge guyon, Mbak. iya, Miss. Ya, Iya, ya wes, siap. setahu saya umroh itu nggak usah memaksakan diri, jual rumah, jual tanah. Kuat dilakoni, ra kuat ya ora usah nesu. Wong Orang gini, Miss, waktu ibu saya mengunjungi kakak saya, itu sebenarnya ibu saya itu kena kompor-kompor mantan menantu dia, Miss. Waktu bulan 1 saya dapat, bulan 12 saya menawari dia dapat 1 tahun di sini, Miss. Saya menawari dia, ibu mau umroh enggak? Kalau enggak, saya kan sama suami menanam, Miss, menanam kopi coklat di rumah, Miss, 3 tempat. Dan uang saya itu buat menanam itu butuh biaya semuanya. Pikir saya nanti buat hari saya tua. Dan yang lain itu dibelikan kambing lah, Miss. Karena kita orang di desa itu begitu, Miss. Jadi saya nanyakan itu sebelum saya belikan kambing, saya belikan bahan-bahan untuk penanaman itu, Miss. Saya tawarin dia, Ibu, apakah Ibu mau berangkat umroh? Dia bilang apa, Miss? Enggak, aku nunggu adikmu. Kan adikmu belum berangkat. Katanya bilang begitu, Miss. Nah, setelah saya cantolin ke tanaman itu dan ke kambing, seketika itu, Miss, seketika itu ibu saya pulang dari situ, pulang dari mantan menantunya langsung ngomong, bulan 8 berangkat, tolong siapkan uang. Lah, saya harus nyuri di mana? Karena itu semuanya tanaman itu enggak mungkin saya jual, saya bilang kayak gitu. Sedangkan kambing kemarin saya jual semuanya, Miss. Udah habis semuanya buat pendaftaran dia, buat ngurusin semuanya keperluan ibu saya. Dan di situ kalau emang ibu ya namanya tinggal nebeng di rumah orang tua, mungkin bagi yang lain ada irinya, saya enggak tahu, Miss, saudara-saudara saya. Tapi saya masih tetap berusaha dengan kemauan ibu yang tinggal 1 orang untuk melaksanakan beliau umroh itu, Miss. Karena apa? Ini bagaikan saya tidur terus dicubit dari belakang. Nah, sebegitunya saya kaget dan saya terperanjat seperti mau jatuh, Miss. Dan di situ bikin ribut. Dan saya tidak mau ribut-ribut dengan saudara. Kalau saudara saya ngiri karena saya bertempat tinggal sama ibu saya tidak apa-apa, Miss. Saya udah bilang sama saudara-saudara, jikalau kalian
bisa hidup dengan ibu selama 3 bulan atau 2 bulan, paling kecil, monggo. Saya angkat kaki dari rumah itu.